kembali lagi bersama saya Max. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Sesuai jadwal, di episode kali ini kita akan lanjutkan serial Chandra Nandini episode 18 part 1 dan part 2. Karena banyak requestan perpanjangan durasi dari penonton setia Chandra Nandini. Jika kalian menyukai Chandra Nandini, alangkah baiknya klik like, komen, dan subscribe ya guys. Di episode kemarin, Nandini akan mempersiapkan hadiah untuk ulang tahun Ratu Mora dengan meminta bantuan Kanika untuk memberitahu bagaimana sketsa gambaran Raja Suryagupta pada pelukis. Karena dia akan memberikan kado lukisan tersebut pada Ratu Mora dengan harapan Ratu Mora menyukainya. Episode berlanjut ketika semuanya berkumpul untuk perayaan ulang tahun Ratu Mora. Apama memberinya kue dan dilanjut dengan Dudara yang memberikan hadiahnya sambil mengomel lalu mendahulukan Helena untuk memberikan hadiah terlebih dulu. Dan Helena memberikan perhiasan yang indah. Mora menerimanya dan berterima kasih. Lalu Dudara memberikan hadiah sari pada Mora dan sambil berceloteh memasangkan sari tersebut lalu memeluk Mora. Kemudian yang lain berurutan memberikan hadiah. Lalu Mora pun bertanya pada Chandra hadiah apa yang dibawanya, dan Chandra pun maju membawa hadiahnya yang berisi barang-barang masa kecilnya. Mora menatapnya dan tertegun. Lalu Mora pun mengambil selimut membungkus bayi Chandra dan mengingat perjuangannya saat menyelamatkan bayi Chandra dari Padmananda. Mora juga melihat bulu merak yang dibuatnya untuk memberi tanda pada tangan Chandra. Lalu Kanika menghampiri Mora dan mengatakan bahwa itu adalah barang-barang yang ditemukan saat menemukan bayi Chandra dan juga barang-barang masa kecil Chandra. Mora kemudian memeluk Chandra dan mengatakan bahwa hadiah ini sangat berharga karena dirinya tidak bisa melihat masa kecilnya dan hadiah tersebut memberikan kebahagiaan tersendiri untuknya, serta merupakan hadiah terbaik dari yang lainnya. Tetap bahagia. Dima berbisik pada Nandini memuji idenya pada Chandra untuk hadiah ulang tahun Mora. Dudara kemudian bertanya pada Mora hadiah yang mana yang menjadi favoritnya. Mora pun berkata belum melihat hadiah dari Nandini. Nandini pun maju dan ketika Mora hendak membuka nampannya, Nandini menghentikannya dan mengatakan agar membukanya saat sendirian saja. Chandra kemudian berbisik pada Nandini bahwa hadiahnya yang terbaik. Nandini pun menyahut dengan berkata, Kita lihat saja. Scene berpindah di kamarnya. Mora membuka nampan dari Nandini dan terkejut melihat mangalsutra dan perhiasan serta sari untuk pernikahan. Mora pun menangis dan berkata, Nandini, tega sekali kau. melihat hadiah Nandini dan ia pun merasa dihina karena hadiah tersebut merupakan hadiah untuk pernikahan dan secara tidak langsung menyuruh Ratu Mora menikah lagi. Lalu Ratu Mora pun menutupi dirinya dengan sari hadiah dari Dudara. Ia pun menuju kamar Nandini dan sesampainya di sana Nandini yang sedang memikirkan Mora akan bahagia dengan hadiahnya pun bertanya pada Mora apakah dia menyukai hadiahnya. Mora dengan marah menatapnya lalu membuka sarinya dan menunjukkan hadiah Nandini. Lalu ia pun mengenakan pakaian pernikahan dan perhiasan-perhiasannya lalu mengatakan, Ini yang ingin kau lihat bukan? Lihatlah. Nandini pun terkejut dan hendak menjelaskan, tapi Mora menghentikannya dan mengatakan agar jangan memanggilnya ibu lagi. Lalu Mora pun menghampiri Nandini dan mencercanya. Lalu Mora pun menunjukkan kotak sindurnya, tapi Nandini menolak dan sindur itu terlempar. Mora kembali berkata bahwa dia tidak akan pernah dimaafkan untuk hal ini, tapi Mora berjanji tidak akan mengatakan pada siapapun tentang hal ini. Nandini pun hanya bisa menangis. Lalu Mora pun beranjak pergi dan Helena menatap dari balik pintu kamar lalu sambil tersenyum berkata akan memberitahu Chandra tentang penghinaan ibunya yang sudah dilakukan Nandini. Nandini sendiri teringat ucapan dokter dan berkata apakah dirinya benar-benar sakit mental. Lalu Helena pun memberitahu Chandra dan Chandra pun terkejut mendengar kabar dari Helena. Helena terus berusaha meyakinkan Chandra bahwa dirinya melihat dengan mata kepalanya sendiri Mora telah menangis. Chandra emosi dan membanting barang-barang di kamarnya. Helena terus berbicara mengatakan bahwa Nandini cukup cerdas karena jika di depan Dadima tidak akan ada yang bisa menegur Nandini. Chandra mendorong Helena hingga terjatuh dan bergegas pergi. Lalu Helena pun berbicara sendiri bahwa dirinya tidak marah. Chandra sudah mendorongnya tapi dirinya bahagia dengan kemarahan Chandra. Sementara Rupa atau Nandini KW ini tertawa terbahak-bahak sambil merokok. Apama dan Sunanda menatapnya.
Sunanda pun bertanya apa yang ditertawakannya dan Rupa pun mengatakan bahwa Nandini sudah memberikan hadiah yang sangat-sangat berharga untuk Mora. Ternyata yang sudah menukar hadiah Nandini untuk Mora adalah Rupa. Apama pun memuji kecerdasan Rupa dan Rupa pun berkata bahwa Nandini tidak akan pernah melupakan konsekuensi yang harus dia hadapi. Sementara Chandra pergi ke kamar ibunya dan melihatnya menangis. Chandra pun menghapus air matanya dan dengan emosi mengatakan akan membalas dendam atas penghinaan ini. Mora pun melarangnya karena hal itu akan menyakiti Dadima. Chandra pun berkata akan berhati-hati terhadap Dadima, tapi hal ini tetap tidak bisa dimaafkan. Lalu Chandra pun berteriak memanggil pelayan dan memberi perintah agar menjaga Dadima dan memastikan Dadima tidak tahu apa-apa yang akan terjadi di teras. Lalu Chandra pun beranjak pergi. Di teras semua orang pun akhirnya tahu tentang penghinaan Nandini pada Mora. Ludara pun bertanya pada Chaya dan Helena mengapa Nandini melakukan hal tersebut. Helena pun menyuruhnya bertanya saat Nandini datang nanti. Avantika juga berbisik pada menantunya bertanya mengapa Nandini melakukan semua ini. Sunanda hanya bisa tersenyum senang dan Nandini pun kemudian datang dan menatap semua orang. Nandini hendak menghampiri Mora tapi Helena menghalangi dan mengatakan bahwa dia tidak boleh menemui Mora karena sudah sangat menyakitinya dan dia dipanggil karena akan dihukum. Chandra kemudian datang dan mengatakan bahwa dirinya akan memutuskan hukuman untuk Nandini karena sudah menghina Ibu Suri. Nandini kembali berkata kalau dirinya tidak melakukannya. Chandra pun menyuruhnya bicara hanya ketika ditanya. Helena juga ikut menegur Nandini. Chandra lalu memanggil pelayan yang datang membawa nampan. Chandra menyuruh Helena membuka nampan tersebut dan saat Helena membukanya, Helena terkejut melihat sebuah lukisan. Helena lalu bertanya lukisan siapa itu dan apa hubungannya dengan hukuman untuk Nandini. Chandra pun menghampiri dan mengambil lukisan itu lalu membawanya pada Mora. Lalu Mora pun terkejut melihat lukisan suaminya. Chandra pun bertanya pada Mora lukisan siapakah itu. Mora yang masih terharu mengambil lukisan tersebut dan berkata bahwa ini adalah Surya Gupta atau ayah Chandra Gupta. Nandini yang melihat itu tersenyum dengan senang. Chandra lalu menunjukkan lukisan itu pada semua orang dan mengatakan bahwa lukisan ini adalah hadiah dari Nandini. Chandra mengetahui hal itu karena sebelumnya Chandra yang marah hendak menemui Nandini, tapi Kanika menemuinya dan memberikan hadiah lukisan untuk Mora dari Nandini yang tertukar dengan barang-barangnya. Chandra lalu memanggil Kanika dan Kanika pun muncul dan menjelaskan pada Mora bahwa semua itu salah paham karena hadiah Nandini yang tertukar. Ludara kembali berceloteh sambil berdiri di sebelah Nandini berkata bahwa dirinya tahu Nandini tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Setelah Nandini terbukti tidak bersalah, Mora pun menghampiri Nandini dan menangkupkan tangan meminta maaf, tapi Nandini memintanya untuk tidak meminta maaf. Mereka pun saling berpelukan. Lalu Mora membawa Nandini ke sampingnya dan Chandra lalu sambil memegang lukisan Surya Gupta, Mora pun mengatakan bahwa hadiah dari Nandini lah yang menjadi hadiah favoritnya. Lalu Mora pun memeluk Nandini. Nandini pun tersenyum menatap Chandra. Lalu setelah permasalahan itu jelas, semua orang membubarkan diri dari teras. Chandra pun berjalan di koridor lalu memanggil pelayan dan menanyakan keberadaan Nandini. Pelayan menjawab Nandini tengah berada di balkon. Lalu Chandra pun kemudian ke balkon dan melihat Nandini tengah memasang dia di tiap sisi. Nandini kemudian menatap Chandra dan tangannya yang terluka memegang nampan dia yang hampir terjatuh. Chandra yang melihat itu pun berlari mendekat dan membantu mengambil nampan dia tadi. Mereka pun saling tatap. Lalu Nandini pun tersadar dan menarik tangannya dari genggaman tangan Chandra. Lalu Chandra pun membantu Nandini memasang dia tersebut dan berkata bahwa hari ini dirinya senang meskipun kalah dengan hadiahnya. Karena dari hadiahnya lah dirinya bisa melihat wajah ayahnya yang tidak pernah dilihat dan hanya dibayangkannya saja. Scene berpindah ketika Rupa mengamuk dan membanting barang-barangnya. Apama pun meminta Sunanda menghentikannya, tapi Sunanda mengatakan jika dia menghentikannya maka Rupa juga akan menghancurkannya. Rupa pun dengan emosi mengatakan bahwa dirinya ingin pergi ke pesta Mora nanti malam. Sunanda pun berkata bahwa dia akan pergi ke sana. Apama lalu menghampiri Rupa dan mengambil pisau yang tergeletak lantas menggores telapak tangan Rupa. Rupa pun berteriak kesakitan dan Apama menjelaskan bahwa Nandini memiliki luka di telapak tangannya dan jika dia ingin menggantikan tempat Nandini maka dia juga harus merasakan rasa sakit juga. Rupa pun berkata bahwa setelah malam nanti Nandini hanya akan menangis darah. Sementara Nandini tengah memasang perhiasan-perhiasannya sambil bercermin. Chandra pun melihatnya lalu mengganggunya dengan ikut bercermin memasang turban untuk menghalangi Nandini bercermin.
Tapi di dalam turban terdapat sindur yang tertumpah tadi saat Nandini dan Chandra berebut cermin. Nandini pun tertawa melihat hidung Chandra penuh sindur. Chandra pun bertanya, Ada apa? Kenapa tertawa? Nandini pun menjelaskan bahwa dirinya memang benar menyebutnya kera dan sekarang dia sudah menjadi kera merah. Nandini pun menyuruh Chandra bercermin dan Chandra pun terkejut menatap cermin. Chandra lalu membersihkannya menggunakan selendang Nandini. Mereka lalu berdebat kecil dan saat Nandini memasang sindur, Chandra pun mengganggunya lagi dengan mengoleskan sindur tadi ke hidung Nandini. Lalu Chandra pun berlari pergi. Lalu setelah Chandra pergi, Sunanda pun datang ke kamar Nandini dan berkata sudah menemukan obat untuknya. Lalu Sunanda pun memberikan obat tersebut pada Nandini. Nandini pun tanpa curiga langsung meminumnya dan kemudian dia jatuh pingsan. Lalu Sunanda membaringkannya di ranjang dan menyelimutinya. Lalu Rupa pun kemudian mendatangi Sunanda dan berkata bahwa hari ini Nandini akan berpesta tapi dengan Malaiketu. Scene berpindah ke aula kerajaan yang sedang diadakan pesta ulang tahun Mora dan semuanya sedang menikmati tarian. Tiba-tiba Rupa pun muncul dan Radhika berkomentar pada Avantika betapa cantiknya Nandini. Avantika setuju dengan ucapannya dan berkata bahwa dirinya merasa senang karena perbedaan yang terjadi antara Chandra dan Nandini perlahan-lahan teratasi. Dudara kemudian mendatangi Rupa dan memintanya duduk di sampingnya, tapi Rupa menolak dan menatap Malaiketu. Chandra pun terkejut menatapnya. Rupa lalu mengambil minuman dan meminumnya di hadapan semua orang lalu ikut menari. Semua orang terkejut melihat tingkahnya yang memalukan. Rupa juga menarik Malaiketu untuk menari bersamanya. Semua orang pun kembali terkejut dan Malaiketu pun bersikap menolak ajakan Rupa dengan mendorongnya hingga terjatuh. Rupa pun kembali minum dan menari sesuka hati. Chandra lalu berjalan menghampirinya dan Rupa yang mabuk jatuh di pelukan Chandra. Sunanda pun menariknya dan mengatakan bahwa Nandini sangat bahagia hingga dia memutuskan untuk minum. Sunanda pun berkata akan membawanya ke kamar lalu Sunanda membawanya pergi. Helena pun merasa senang dan berpikir bahwa hal ini hal bagus untuknya dan Chandra. Lalu Sunanda pun membawa Rupa yang mabuk dan menegurnya agar mengendalikan diri. Rupa pun berontak dan berdebat dengan Sunanda agar jangan mengendalikannya. Sementara itu Chandra berjalan mengikuti Sunanda dan Sunanda pun mengetahuinya. Sunanda pun mengajak Rupa bersembunyi dan membungkam mulutnya. Rupa pun menggigit tangan Sunanda dan tertawa. Sementara Chandra masuk ke kamar dan melihat Nandini yang tertidur. Chandra pun membangunkannya, tapi karena efek obat Sunanda, Nandini setengah sadar meminta Chandra membiarkannya tidur dan Nandini menarik Chandra dalam pelukannya. Nandini kemudian yang masih dalam keadaan terpengaruh obat mengatakan bahwa dirinya merasa bahagia saat dia berada di sampingnya. Chandra pun bertanya mengapa dia minum dan mendekati Malaiketu. Nandini pun menjawab, Aku ini sudah menikah, aku istrimu. lalu Chandra pun bingung mendengarnya. Malam berlalu, pagi pun tiba. Pagi harinya Nandini terbangun dengan kepala pening. Dudara pun masuk membawakan air penawar minuman dan meminumkannya pada Nandini dengan memaksanya. Nandini pun berpikir apakah Sunanda memberitahu Dudara tentang penyakitnya. Lalu Dudara berbicara dengan bayinya bahwa bibinya atau Nandini menari dengan sangat baik. Dan Dudara juga bertanya pada Nandini mengapa dia harus minum dan berkelakuan seperti tadi malam. Dudara pun menambahkan bahwa seluruh anggota keluarga terkejut melihat perilakunya. Nandini pun terkejut mendengar cerita Dudara dan berpikir bahwa dirinya meminum obat lalu tidak ingat apa-apa lagi. Dudara pun menyahut bahwa alkohol mempunyai efek yang berbeda dan dia sudah berpikir kalau Malaiketu adalah Chandra. Dudara pun meminta Nandini mengajarinya menari. Nandini pun berkata lain kali saja. Lalu ia pun beranjak pergi menemui Sunanda. Dudara pun berbicara pada bayinya, Ketiga ibumu semuanya memang luar biasa. lalu Sunanda pun menegaskan pada Nandini bahwa dia yang melakukan semua hal tersebut dan Sunanda berencana memanggil tabib untuknya. Nandini pun berkata harus memberitahu Cahaya dan Dadima. Sunanda pun lagi-lagi mencegahnya dan beralasan bahwa ini bukan waktu yang baik dan Sunanda pun menyuruh Nandini untuk merahasiakan hal ini terlebih dulu. Nandini lalu memeluk Sunanda dan Sunanda pun berpikir harus memberitahu Rupa karena dia terlalu bergerak cepat dari yang diperlukan dan ini bisa membahayakan. Lalu Nandini pun kembali ke kamarnya dan ia pun mondar-mandir dengan cemas. Chandra pun datang sambil membawa minuman dan menarik Nandini lebih dekat. Nandini pun berontak karena tidak tahan dengan bau minuman tersebut. Chandra pun mencacinya dengan berkata, Kau berpura-pura tidak menyukainya. Chandra lalu memaksa Nandini meminum minumannya, tapi Nandini melarikan diri. Chandra pun kembali mendekatinya dan memakinya tentang kedekatannya dengan Malaiketu.
Chandra pun menanyakan maksud semua itu dan tidak akan beranjak pergi sebelum mendapatkan jawabannya. Nandini pun berkata tidak akan menjawabnya karena tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya, dan Nandini pun menyuruh Chandra pergi. Chandra pun berkata bahwa dirinya adalah raja, jadi dia tidak berhak mengusirnya. Chandra pun menambahkan bahwa dirinya bisa saja memberikan hukuman mati padanya atas sikapnya di pesta, tapi itu tidak akan dilakukannya sebelum mengetahui yang sebenarnya. Chandra lalu kembali menghina Nandini dan mengatakannya tidak bermoral. Sekali lagi Nandini meneteskan air matanya dan teringat kemesraan Helena dan Chandra. Mereka pun berdebat dan Chandra kembali memberi peringatan terakhir untuk Nandini agar menjauh dari malaikat itu. Lalu Chandra pun beranjak pergi. Sementara Cahaya teringat sikap rupa atau Nandini KW pada malaikat itu semalam dan berpikir mengapa Nandini bersikap seperti itu, dan Cahaya pun merasa itu bukan seperti Nandini. Helena pun memperhatikan Cahaya dan berkata bahwa inilah saatnya mengambil keuntungan dari situasi yang terjadi. Lalu Helena pun bergerak mendatangi Cahaya dan pura-pura memintanya berbagi cerita. Helena lalu bertanya apa yang tengah menjadi beban pikirannya. Cahaya pun menjawab dirinya tengah memikirkan perilaku Nandini. Helena pun memprovokasinya bahwa Nandini ingin merebut malaikat itu darinya seperti yang dilakukannya padanya dulu. Cahaya pun membantah ucapan Helena dan berkata bahwa Nandini sendiri yang berkata sudah tidak mencintai malaikat itu. Helena pun kembali memprovokasi dan mengatakan kalau dirinya sering melihat Nandini bermain mata dengan malaikat itu. Lalu Cahaya pun teringat saat rupa atau Nandini KW malam-malam berbaring di ranjangnya. Cahaya pun berkata, Tolong jangan racuni pikiranku dengan perkataanmu. lalu Cahaya pun bergegas pergi. Helena pun tersenyum seraya berkata pekerjaannya sudah selesai. Lalu keesokan harinya Chanakya pun pulang ke rumahnya. Putrinya yang bernama Arti menyambutnya dan memanggil ibunya. Istri Chanakya pun muncul dan mulai mengomel karena Chanakya sebagai Perdana Menteri Raja tidak bersikap sebagai orang penting kerajaan. Chanakya pun menanggapi kalau dirinya tidak akan mengambil uang tambahan. Dan saat makan, istri Chanakya membuka barang bawaan Chanakya dan mengomel karena sari yang dibawanya berkualitas murah. Chanakya pun berkata jika dirinya sudah memutuskan apa yang akan didapat dan itulah yang kini didapatkannya. Sang istri pun mengomel kembali karena mereka membutuhkan banyak biaya dan dia mengingatkan Chanakya bahwa Chandra bisa menjadi raja karenanya. Chanakya pun berkata bahwa itu balas dendamnya dan Chandra pun menjadi raja karena kerja kerasnya. Chanakya lalu mengingatkan bahwa dia menyembah Dewi Saraswati dan bukan Laksmi. Sang istri pun meminta Chanakya juga memikirkan kehidupannya dan putrinya. Lalu Sin berpindah kembali ke istana saat Chandra dan malaikat itu tengah berlatih pedang. Chandra pun melamun mengingat ucapan Nandini, sementara malaikat itu pun berkali-kali berhasil mengalahkannya dan malaikat itu berkata bahwa dia terlihat seperti ada yang mengganggu perasaannya. Chandra pun menjawab bahwa raja tidak pernah memiliki rasa. Kemudian Chandra pun melawan malaikat itu dan membabi buta dan berhasil menyudutkan malaikat itu. Chandra pun berpikir mengapa dirinya marah pada malaikat itu padahal ini bukan kesalahannya. Chandra lalu meminta maaf pada malaikat itu dan mengatakan bahwa ini bukan kesalahannya. Chandra pun kemudian beranjak pergi dan malaikat itu menatapnya dengan penuh dendam. Lalu malaikat itu pun kembali ke kamarnya dan melihat Nandini KW atau Rupa berbaring di ranjangnya. Rupa pun mengatakan sudah menunggunya dengan begitu lama. Lalu Rupa pun menarik malaikat itu dan membuka jubahnya, lalu membelainya sambil bertanya mengapa dia tidak bergabung menari bersamanya semalam. Malaikat itu pun terkejut saat melihat Cahaya di hadapannya. Lalu malaikat itu mendorong Rupa dan berpura-pura menolak dengan mengatakan bahwa kini dirinya sudah menikah dengan Cahaya. Rupa pun terus berusaha memeluknya sambil berkata jika dirinya belum bisa melupakannya. Cahaya pun membentaknya dan Rupa pun terkejut. Lalu Cahaya menghardik Rupa dan mengatakan sudah mengetahui sifat aslinya sekarang. Cahaya pun kemudian mengusirnya keluar dari kamar. Rupa atau Nandini KW berjalan di koridor dan tertawa senang seraya mengasihani Nandini yang asli yang akan kehilangan satu hubungan lagi. Malaikat itu sendiri berusaha memberi penjelasan pada Cahaya kalau dirinya berusaha menghentikan Nandini tapi tidak bisa. Dan malaikat itu pun berkata hanya ada satu solusi, yakni dirinya harus meninggalkan Magadha. Cahaya mengatakan semua ini bukan kesalahannya tapi kesalahan Nandini. Cahaya pun berkata bahwa Nandini harus membayar semua ini dan Cahaya berniat memberitahu Chandra kalau dirinya dan malaikat itu akan meninggalkan Magadha. Malaikat itu lalu memeluk Cahaya sambil melarang Cahaya mengatakan pada Chandra karena tidak akan baik untuk kesehatannya. Cahaya pun bersikeras akan memberitahu Chandra lalu bergegas pergi. Sementara Chandra sedang melihat lukisannya sambil memikirkan Nandini. Cahaya pun berlari menemuinya dan bertanya pada Chandra apa keputusannya pada Nandini karena suami pertamanya sudah dihabisi oleh kakak Nandini dan suaminya sekarang juga ingin direbut oleh Nandini. Cahaya pun berkata bahwa kini dirinya mulai mencintai malaikat itu. Malaikat itu pun datang dan pura-pura mengkhawatirkan Cahaya memintanya beristirahat.
Chandra pun memanggil pelayan dan menyuruhnya memanggil Nandini. Nandini pun muncul dan mencemaskan Cahaya yang tengah memegangi kandungannya, tapi Cahaya membentaknya. Nandini pun bertanya apa yang terjadi. Chandra pun menghardiknya dengan berkata, Tadi Cahaya melihatmu berada di kamar malaikat. lalu Nandini pun berkata bahwa Cahaya berbohong. Cahaya pun membentaknya dan Chandra menyuruh malaikat itu bicara. Malaikat itu pun menjawab dengan berkata, Tapi memang benar, Ratu datang ke kamarku. Chandra pun menyahut bahwa Nandini yang akan pergi dari Magadha setelah Dadima pulang. Chandra lalu beranjak pergi diikuti Cahaya dan malaikat itu. Nandini pun berpikir mengapa Chandra menyebutnya tidak punya hati. Scene berpindah ketika Helena sedang membaca surat. Apama pun muncul dan mengatakan bahwa inilah saatnya Chandra akan menjadi miliknya untuk selamanya. Helena pun bertanya-tanya mengenai sikap aneh Nandini akhir-akhir ini. Apama pun meminta Helena untuk memikirkan Chandra. Lalu Apama pun memanggil pelayan agar membawakan perhiasan dan baju baru serta parfum yang didapatkannya untuk Helena. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai berjumpa dengan saya di esok hari, tentunya mengulas Chandra Nandini episode 19. Sekian dari saya, salam sejahtera untuk kita semua.